Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Agil Husain Abdullah, dan juga rekan saya, Saudari Mujahidah, insya Allah akan mempresentasikan bagaimana jalannya sistem informasi manajemen dan akademik di Ma'had Albir Unismu Makassar. Ya baik, langsung saja kita masuk di pembahasan. Secara singkat kita mengenal terlebih dahulu dengan Ma'had Albir Unismu Makassar. Jadi Ma'had Albir Makassar merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pengajaran bahasa Arab dan ilmu-ilmu keislaman. Lembaga pendidikan tersebut menempati areal di dalam kampus Unismu Makassar. Ma'had Albir Makassar bertujuan menghasilkan alumni muslim yang berkompeten dalam ilmu Islam, terampil menerjemahkan dan berkomunikasi dalam bahasa Arab, ahli dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman dan bahasa Arab, serta mampu menjawab masalah keagamaan kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Ma'had Albir Makassar menciptakan sebuah lingkungan pendidikan yang tepat dan kondusif bagi para mahasiswa guna percepatan penguasaan bahasa Arab dan ilmu Islam dengan menyediakan sarana pendukung seperti perpustakaan, pustaka digital, asrama mahasiswa, dan laboratorium bahasa ataupun audiovisual. Jadi inilah pengenalan singkat kita kepada Ma'had Albir Unismu Makassar, dan insya Allah kita akan teliti lebih lanjut terkait dengan sistem informasi manajemen dan akademiknya. Adapun 3 metode yang kita gunakan terkait dengan sistem informasinya adalah yang pertama, Simakat Unismu Makassar atau Sistem Informasi Manajemen dan Akademik. Yang kedua, Spada Unismu Makassar atau Sistem Pembelajaran Daring. Dan yang ketiga adalah Persuratan Konvensional atau Manual. Untuk selengkapnya, saya persilakan kepada rekan saya, Saudari Mujahidah, untuk menjelaskan terlebih dahulu satu persatu. Ya, kepada Saudari Mujahidah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 3 sistem informasi. Yang pertama itu seperti tadi yang disebutkan ada Simakat Unismu Makassar. Simakat, Sistem Informasi Manajemen Akademik, adalah sebuah sistem informasi milik Universitas Muhammadiyah Makassar yang berfungsi untuk mempermudah jalannya sistem yang mencakup urusan manajemen dan akademik Unismu Makassar, yang juga termasuk dalam kumpulan sistem informasi terintegrasi Unismu Makassar. Simakat memiliki 3 jenis layanan, yaitu untuk dosen, mahasiswa, dan staf. Masing-masing dilengkapi dengan fitur-fitur khusus yang telah disediakan. Next. Simakat Unismu Makassar. Simakat Unismu Makassar menampung banyak data yang esensial di dalam Simakat, seperti data personal mahasiswa, jadwal kuliah, peta persebaran dosen dan kelas, dan lain sebagainya. Tidak hanya untuk sekedar menampung data, Simakat juga dapat difungsikan untuk memonitoring mahasiswa, dosen, dan juga proses perkuliahan. Terdapat beberapa menu utama di dalam Simakat, di antaranya jurusan, program studi, dosen, mata kuliah, jadwal perkuliahan, kelas, konversi nilai, serta proses penilaian dalam perkuliahan. Terkait dalam bidang akademik, Simakat berfungsi mengatur beberapa sektor berikut. Yang pertama itu mahasiswa, juga jadwal kuliah, kartu rencana studi atau KRS, dan kartu hasil studi, KHS, pembayaran biaya penyelenggara pendidikan atau BPP, absensi perkuliahan, monitoring mahasiswa, monitoring perkuliahan, monitoring dosen, manajemen ujian tengah semester atau UTS, manajemen ujian akhir semester atau UAS, penginputan nilai ijazah dan transkrip nilai. Masih berbicara tentang Simakat Unismu Makassar, terkait dalam bidang statistik,
Simakat berfungsi mengatur beberapa sektor berikut. Yang pertama itu penerimaan mahasiswa baru atau PMB, sebaran mahasiswa, sebaran dosen, sebaran KRS mahasiswa, indeks prestasi kumulatif atau IPK, pendaftaran yudisium, dan pendaftaran wisuda. Kita masuk ke sistem informasi yang kedua yang ada di Unismu Makassar, di Albir, yaitu SPADA Unismu Makassar. SPADA, Sistem Pembelajaran Daring, adalah sebuah sistem milik Universitas Muhammadiyah Makassar yang berfungsi untuk mempermudah jalannya proses perkuliahan melalui jalur daring atau online yang juga termasuk dalam kumpulan sistem informasi terintegrasi Unismu Makassar. Selain Simakat, SPADA Unismu Makassar pun terbuka untuk Ma'had Albir setelah berpindah kepemilikannya ke Unismu Makassar, sehingga semua dosen dan mahasiswa memiliki akun SPADA mereka sendiri untuk melancarkan proses perkuliahan daring. Sebelum pandemi COVID-19 muncul, proses perkuliahan dalam sebagian besar prakteknya dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas atau indoor, maupun dalam bentuk pembelajaran di luar kelas atau outdoor. Namun seringkali padatnya jadwal mengajar dan kesibukan lainnya yang dimiliki dosen mengakibatkan perkuliahan terpaksa dilaksanakan secara daring atau online. Pasca kemunculan pandemi COVID-19, sistem pembelajaran di seluruh dunia termasuk di Indonesia mengalami perubahan mendadak. Semua sekolah, universitas, serta lembaga pendidikan lainnya ditutup disebabkan pemberlakuan lockdown. Namun tentu saja proses belajar mengajar tidak dapat dihentikan begitu saja, sehingga tidak ada alternatif lain yang dapat diterapkan selain sistem pembelajaran daring. SPADA Unismu Makassar mendukung sistem pendidikan jarak jauh dengan mengintegrasikan teknologi pedagogikal dan konten knowledge. SPADA Unismu Makassar juga mendukung proses dan implementasi pembelajaran karakteristik learning style serta cognitive style yang berbeda-beda. Konten modul SPADA memiliki standar isi dalam pengembangan dan inovasi modul serta dukungan sumber belajar berbasis hiperkonten. SPADA Unismu Makassar. Masih mengenai SPADA Unismu Makassar, di dalam SPADA pengguna dapat membuat beberapa kolom khusus yang setiap mata kuliah dan kolom-kolom itu disebut courses. Courses dalam SPADA sudah terbagi dalam beberapa fakultas, program studi, semester, dan mata kuliah. Setiap course biasanya dibuat khusus untuk satu mata kuliah. Di dalamnya terdapat beberapa layanan yang disediakan sebagai penunjang perkuliahan. Di antaranya adalah yang pertama tugas, assignment, kehadiran, attendance, database, forum, glosari, kuis, obrolan, dan pelajaran. Sistem yang ketiga yaitu persuratan konvensional. Terkait dengan sistem persuratan, Simakat juga memiliki fitur persuratan seperti surat keterangan kuliah, surat izin kuliah, dan lain sebagainya. Namun ini belum difungsikan dengan maksimal sehingga sistem persuratan masih dalam bentuk manual dan konvensional. Asisten kantor, office assistant atau staf administrasi berperan besar dalam sistem informasi manajemen dan akademik Ma'had Albir dan juga dalam sektor persuratan di Ma'had Albir. Asisten kantor berperan sebagai operator Simakat, SPADA, dan juga melayani berbagai tipe persuratan, mulai dari surat izin mahasiswa, surat keterangan kuliah, surat rekomendasi, hingga surat keputusan pimpinan Ma'had Albir ditangani oleh asisten kantor.
Adapun terkait dengan persyaratan konvensional, ya ini kita belum bisa tampilkan secara terbuka karena menggunakan Excel, Microsoft Excel seperti biasa, dan juga Microsoft Word dan lain sebagainya. Pendataannya masih manual, belum ada sistem yang menampung hal tersebut. Jadi semua masih dalam sistem manual. Terkait juga dengan komunikasinya, ini akan kita bahas dalam pembahasan. Informasi yang dihasilkan dan data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan dalam sistem informasi manajemen dan akademik di Mahat Albir adalah data yang mencakup data personal dosen, staf dan mahasiswa, serta data yang menyangkut proses perkuliahan seperti jadwal perkuliahan, persebaran dosen dan mahasiswa, PMB, dan lain sebagainya. Sedangkan informasi yang dihasilkan berupa informasi akademik terkait dengan proses perkuliahan yang sangat membantu dosen, mahasiswa maupun staf dalam menjalankan kegiatan perkuliahan dan manajemen akademik. Terkait dengan fungsi informasi, maka dapat kita simpulkan Mahat Albir mengandalkan 3, yakni SIMAKAD, SPADA, dan sistem persuratan konvensional dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen dan akademik Mahat Albir. Tentunya setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, namun alhamdulillah Mahat Albir dapat menjalankan sistem informasi manajemen dan akademik dengan lancar. Kita masuk di pembahasan selanjutnya. Ya, terkait dengan klasifikasi. Adapun dalam klasifikasi penerapannya, sistem informasi manajemen dan akademik di Mahat Albir mengadopsi kombinasi antara 3 sistem, yakni sistem fisik atau physical system, sistem deterministik atau deterministik system, dan sistem probabilistik atau probabilistik system. Selanjutnya, menurut karakteristik sistem Mahat Albir memiliki berbagai elemen seperti operator sistem, hardware, dan software untuk menggerakkan sistemnya. Ada batasan tertentu juga, misalnya SPADA hanya kita fungsikan untuk pembelajaran, sedangkan SIMAKAD cakupannya lebih luas, namun tidak terlalu mendalam. Selain itu, ada juga lingkungan luar, environment, ada juga interface-nya, input dan output-nya pun ada, dan pengolahan atau proses datanya ada, dan yang terpenting sistem informasi manajemennya ada tujuannya, menciptakan sistem yang teratur, saling berkaitan dengan erat dan efisien, demi kelancaran proses manajemen dan akademik Mahat Albir. Yang terakhir, level manajemen. Terkait dengan level manajemen, informasi yang dihasilkan dapat dikelompokkan menjadi 3. Manajemen puncak atau top level of management. Yang pertama, informasi yang dihasilkan terkait dengan manajemen puncak ialah informasi yang berpengaruh terhadap rencana jangka panjang, seperti statistik jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun, sebagaimana yang telah kita lihat tadi dalam tampilan singkatnya, tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa, adapun juga evaluasi akademik untuk bagaimana menciptakan sistem yang lebih baik ke depannya. Jadi ini tugas di top level of management. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle level of management. Manajemen tingkat menengah berfungsi sebagai perantara antara manajemen puncak dan manajemen pertama. Oleh karena itu, manajemen tingkat menengah mereka mengolah informasi yang telah diterima dari manajemen lini pertama untuk kemudian diolah menjadi informasi baru untuk diterima oleh manajemen puncak, dan juga bisa berupa saran-saran. Jadi, setelah menerima informasi dari manajemen lini pertama, manajemen tingkat menengah memproses informasi tersebut dan mengajukan ke manajemen puncak, serta mengajukan saran-saran untuk peningkatan performa sistem ke depannya. Dan yang ketiga, manajemen lini pertama atau first line management. Informasi yang dihasilkan terkait dengan manajemen lini pertama ialah informasi mentah yang langsung dihasilkan dari output sistem, seperti data personal dosen dan mahasiswa, absensi kehadiran, persebaran dosen dan mahasiswa, dan lain sebagainya, yang kemudian diteruskan kepada manajemen tingkat menengah. Ya, baik, demikianlah pemaparan singkat dari kami terkait dengan sistem informasi manajemen dan akademik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.